Ini kejadian waktu aku masih kuliah. Jadi pas aku pulang kuliah. Jadi sebagai info, dari kampus sampai rumah itu makan waktu 1 jam. Jadi 2 kali naik angkot. Kalau turun di gerbang depan komplek itu naik ojek. Nah kalau itu lewat jalur depan, tapi kalau lewat jalur pinggir naik 2 angkot. Nah itu kita bisa jalan kaki gitu. Itu makan waktu 15 menit lah sampai dari jalan raya ke rumahku. Nah singkat cerita ini, pas waktu itu gak tahu kenapa, gak biasa-biasanya aku tuh pengen lewat jalur pinggir gitu. Jadi mungkin untuk refreshing atau gimana, apa buat jalan-jalan santai itu gimana ya, pokoknya nggak kepikiran ke sana gitu. Nah aku lewat jalur pinggir itu. Nah aku turun dari angkot, nah aku berhenti, mulai ngelewatin jalan setapak. Aku ingat banget di sana rumah masih sedikit, belum banyak kayak yang sekarang, masih kebun-kebun ya, mungkin kalau dibilang tuh masih rawa, terus masih pohon bambu, terus masih ya belum ada rumah penduduk sih masih dikit ya. Nah ya aku lewat jalan santai tanpa mikir-mikir gimana-gimananya, jadi nyanyi-nyanyi gitu, asik sendiri jalan. Nah tiba-tiba pas di pertengahan jalan mulai gerimis. Nah aku langsung mulai tuh, jadi jalannya agak dipercepat kan. Terus lagi jalan cepet-cepet itu udah nggak ngeliat kanan kiri, aku agak nunduk dikit nah gitu. Nah terus tiba-tiba pas sampai di pertigaan itu aku agak ngeliat dikit, mulai ngeliat sih gitu sih. Sebenarnya bukan ngeliat dikit sih, sebenarnya ngeliat gitu depan mata. Jadi ada cowok lagi kalau dibilang, jadi lagi jongkok, terus di tangan kanannya itu megang sepuntung rokok. Nah itu rokoknya lagi nyala, nah gitu kan. Nah aku tuh lupa inget ya cowok itu tuh ngeliat ke arah aku apa enggak, tapi aku ngerasa tuh cowok itu ngeliat gitu loh, ngeliat ke arah aku. Nah terus ya aku nggak mikir macem-macem waktu itu, ya aku bilang permisi gitu ke cowok itu. Nah terus dia ngangguk gitu kan, terus agak senyum. Nah terus aku pas udah 3 langkah 5 langkah gitu agak penasaran gitu loh. Aku mikir, gerimis gini ngapain jongkok di pertigaan jalan gitu, di tengah-tengah pula sambil ngerokok, aneh kan. Terus tanpa a i u e o aku noleh ke belakang, walhasil benar itu nggak ada. Dan pinternya aku lihat balik badan, aku ngeliatin itu kemana itu cowok, aku ke pertigaan itu lagi gitu loh. Dan ternyata di sebelah sananya itu kebun, nggak ada rumah sedikit pun. Nah terus yang bikin aku kaget lagi, bikin tersadar, itu mulai terdengar sayup-sayup suara azan maghrib. Aku langsung istighfar, astagfirullahalazim. Dan aku mulai ingat lagi kalau itu adalah malam Jumat, teman-teman. Aku di pertigaan, azan maghrib, gerimis, dan aku udah speechless, udah nggak tahu ngomong apa. Aku langsung lari, ya pokoknya lari. Terus udah nggak mikir macam-macam, aku pokok intinya harus sampai rumah. Nah pas udah sampai di rumah, mama langsung nanyain ke aku kan,
kamu kenapa ngos-ngosan gitu, muka kamu pucat lagi, kamu sakit gitu nanyanya. Terus enggak apa-apa mah, aku bilang gitu kan. Di saat itu aku nggak mau cerita ke mama dulu gitu loh, maksudnya aku harus nenangin diri dulu gitu. Aku nggak mau, maksudnya aku harus nenangin diri baru aku memutuskan besoknya aku cerita ke mama kalau apa ya namanya, kalau aku tuh semalam ketemu sama cowok yang di pertigaan gitu, lagi jongkok, lagi ngerokok gitu. Nah terus nggak disangka-sangka mamaku juga akhirnya nimpalin dari cerita aku itu, bilang gini, iya mama pernah dengar cerita dari orang-orang di sana. Katanya kalau di sana tuh pernah ada cowok yang meninggal dipukul kepalanya gara-gara itu cemburu gitu loh. Dan langsung spontan itu aku bener-bener udah nggak, gimana ya, bingung aku mau ngomong apa, mau cerita apa gitu. Jadi yang aku lihat itu maksudnya yang diceritain mamaku apa bukan gitu kan. Nah terus aku nanya lagi, terus gimana mah itunya, pelakunya udah di, terus ya mama juga denger lagi katanya kalau pelakunya sih udah ditangkap. Dan aku juga nggak tahu itu bener apa enggak kejadian itu, maksudnya yang sosok yang aku lihat itu apa bukan, Allahualam. Tapi yang pasti aku pernah melihat sosok cowok lagi jongkok sambil ngerokok di pertigaan jalan itu.